Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak ada. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum berikut. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya, terjadi penghasutan, ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP.
Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis. ada mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Nah, ya kita uji di sini keahliannya.